Dengan beliau itu tidak boleh sedikit pun ada irama. Kalau kita setorkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dah khalas irga tadi. Ulang lagi. Kata. Dia mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak boleh ada irama. Kenapa nggak boleh? Karena beliau dari Matan Jazari, yaitu mukammalan min ghairi ma takallufi. Jadi menyempurnakan bacaan Al-Quran itu, dia yang pertama tidak takalluf, ya, tidak takalluf. Takalluf artinya apa? Memberatkan, atau bahasa yang bisa kita fahami terlalu berlebihan atau berlebih-lebihan. Dalam sifat, dalam apa contohnya? Bisa dari segi makhraj, bisa dari segi sifat, bisa dari segi mungkin penekanan pada harokat, dhammah, kasroh. Nah, itu takalluf, ya. Menekan pada yang tidak tempatnya. Maka pemahaman saya sesuai yang dikoreksi oleh Dr. Aiman itu kalau yang kita lihat yang itu pembahasannya, ya, kita melihat emang berat. Makanya ada kawan-kawan yang ngaji, ya, kawan-kawan yang ngaji baik online ataupun offline, saya mengistilahkannya seperti ini. Kalau kawan-kawan yang dia terlalu berlebihan contohnya, baik dari segi makhraj, sifat, maksudnya mungkin bagus, ingin menyempurnakan, tapi sekali lagi itu dia takalluf. Maka saya istilahkan seperti ini. Antum yang ngaji, saya yang sesak nafas gitu, ya. Antum yang ngaji, saya yang sesak nafas dengarnya. Itu maksudnya. Jadi maksudnya dirilekskan aja. Tapi sekali lagi dia tidak takalluf dan juga tidak ta'assuf, ya. Mukammalan min ghairi ma takallufi, yang pertama karena ingin benar-benar menyempurnakan dari segi makhraj, dari segi sifat, tapi malah memberatkan kita. Kemudian juga bila ta'assufi, dan dia juga tidak ta'assuf. Ta'assuf ini kalau takalluf tadi terlalu berlebih-lebihan, sedangkan ta'assuf itu terlalu menganggap remeh. Dari segi makhraj dia tidak sempurna, dari segi sifat terlalu diremehkan. Apa contohnya? Ya, yaitu tadi seperti menyeret-nyeret huruf dalam penyebutannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi. Nah, itu ta'assuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak jelas. Tapi takalluf, a'udzubillahi minasyaitonir, juga takalluf, memberatkan gitu. Maka menyempurnakan itu, yang pertama dia tidak takalluf, memberatkan dia. Kemudian juga dia tidak ta'assuf, terlalu melemah-lemahkannya, terlalu menganggap enteng, itu juga tidak bagus. Ya, maka ya pertengahan saja. Bahasanya Al-Quran itu diturunkan Allah tidak memberatkan kita. Al-Quran itu baik dari segi cara membacanya, ya, baik dari segi mungkin pemahaman-pemahaman di dalamnya, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Terutama mungkin yang berhubungan dengan takalluf ini, yaitu dilihat dari segi cara membacanya. Maka ya hal ini termasuk yang selalu saya koreksi kepada kawan-kawan dimanapun kita belajar, baik online maupun offline. Berhubungan dengan takalluf ini termasuk yang selalu saya koreksi atau selalu saya berikan perhatian juga. Karena yaitu tadi, banyak hal dalam bidang ilmu tajwid, banyak hal dalam cara membaca Al-Quran itu yang perlu diperhatikan. Maka ya setorkan bacaan itu ke guru kita. Ya, sebagaimana bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam setiap Ramadan itu hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi setiap malam dari bulan Ramadan itu semasa hidup Nabi Muhammad SAW, Jibril selalu datang kepada beliau di setiap hari, setiap malam dari bulan-bulan Ramadan itu. Jadi Nabi saja talaqi, ya, langsung dengan malaikat Jibril. Maka perbanyak guru lagi, ya, perbanyak lagi wawasan, setorkan bacaan kita kepada guru-guru yang lain. Maka insya Allah nanti berhubungan dengan takalluf ataupun ta'assuf, itu nanti walaupun nanti ya mungkin sebahagian guru berbeda-beda dari segi mengoreksinya, tapi intinya takalluf dan ta'assuf ini termasuk salah satu hal di dalam ilmu tajwid yang mesti juga diperhatikan.
Nah, itu kira-kira berhubungan dengan video ya, video yang mungkin yang hari yang lalu banyak perbincangan di antara para guru-guru Al-Quran terkhusus yang mereka belajar ilmu tajwid. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Apa Ustadz, saya mau sharing. Eh, Tadi kan Ustadz ada mencontohkan yang takaluf ya dengan bacaan tersebut. Eh, Sebelumnya saya punya guru yang seperti itu bacanya dan saya keluar karena saya nggak sanggup mengikuti beliau karena sepertinya kok sangat sulit buat saya, nafasnya pendek, harus menekan pada mahroj. Kalau dari yang saya dapat bahwa beliau menginginkan kita itu pasti seperti orang Arab, itu yang pertama. Yang kedua, dia katakan mahroj itu per huruf harus jelas, jadi betul-betul yang seperti Ustadz contohkan takaluf tadi, dan itu yang saya dengar dari bacaan beliau gitu. Tapi karena saya nggak sanggup mengikutinya, jadi saya keluar Ustadz. Kalau gitu, apakah saya yang pernah jadi muridnya itu, kalau menegur kan nggak mungkin ya Ustadz, tapi dari yang Ustadz contohkan, saya merasa kok beliau seperti itu. Kalau saya diemin, nanti saya salah juga. Tapi kalau saya menegur, saya juga nggak punya kemampuan untuk itu Ustadz. Boleh saran nggak Ustadz? Tapi saya memang sudah meninggalkan beliau karena nggak sanggup ngikutin. Dan panjangnya tuh kalau 6 ya 6 gitu. Nama saya kan pendek dan beliau memaksakan bahwa semuanya pasti bisa. Kalau Ustadz kan masih semua punya kemampuan, setiap orang itu beda-beda kan. Jadi saya memang mundur teratur. Tapi itu yang saya rasakan, memang ada guru yang seperti itu Ustadz. Iya. Baik. Ya, itu tadi masing-masing guru itu kan berbeda metode pembelajarannya, metode apa. Berhubungan juga mungkin termasuk juga video yang kemarin dikoreksi itu berhubungan dengan salah satunya yaitu yang akhwat yang dari Indonesia itu yang dikoreksi. Ya, malah Dr. Aiman itu beliau mengoreksinya malah tidak terlalu fokus kepada tajwidnya gitu kan. Tapi malah fokus kepada iramanya gitu kan, seperti itu. Karena berlebih-lebihan, atau apa kata beliau. Ya itu tadi masing-masing guru kan berbeda. Contohnya juga kemarin dulu saya ketika ngaji di markas Syekh Harun dengan Syekh Ahmad, dengan beliau itu tidak boleh sedikit pun ada irama. Kalau kita setorkannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, khalas irga tadi. Ulang lagi. Kata. Dia mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, nggak boleh ada irama. Kenapa nggak boleh? Karena beliau ngajinya dengan guru yang seperti itu. Kan sekali lagi ya masing-masing guru itu berbeda-beda, tapi ya tetap mura'atut tajwid, ya mempraktekkan, mengaplikasikan tajwid, yaitu tetap mohon maaf tidak semua orang yang mutkin dengan ilmu tajwidnya ketika dia membaca Al-Quran. Ya seperti Dr. Aiman beliau merupakan salah satu ulama rujukan qiraat dan tajwid pada zaman sekarang ini. Termasuk kata-kata itu keluar dari lisan salah satu ulama terkemuka yang ada di Mesir, yaitu Syekh Isa Al-Ma'sarawi. Jadi beliau benar-benar ulama tajwid dan ulama qiraat yang mengeluarkan banyak-banyak murid-murid yang juga menjadi masyayikh berhubungan dengan ilmu qiraat dan tajwid gitu. Jadi istilahnya koreksian beliau yang beliau memang pakar di situ gitu. Makanya ya wajar beliau mengoreksi hal-hal yang menurut beliau berhubungan dengan tajwidnya itu melanggar. Itu sih Bunda. Iya, syukur Ustaz. Jadi sebaiknya saya diam aja Ustaz, yang memperbaiki diri ya Ustaz. Iya. Diam diri dan sadar diri tepatnya Bunda. Oke.